Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Sidokes Polres Gianyar Polda Bali melaksanakan kegiatan kesehatan lapangan dalam rangka mendukung pengamanan kegiatan Ida Batara Turun KB atau IBTK yang merupakan upacara keagamaan Hindu berskala besar tahunan di Pura Agung Besakih, Gianyar, Bali. Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya, Krik Poltari, tentunya bersama Sidokes Polres Gianyar. Hari ini saya berada di Pura Besakih dalam rangka Ida Batara Turun KB dalam melaksanakan kegiatan kesehatan lapangan. Sebanyak 4 personel Sidokes diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mobile kepada personel pengamanan dan masyarakat yang hadir. Kegiatan meliputi anamnesis, pemeriksaan tekanan darah, pemberian terapi sesuai indikasi medis, distribusi vitamin, serta konsultasi kesehatan. Adapun sasaran pelayanan mencakup personel Polri yang terlibat dalam pengamanan IBTK adalah Satpol PP, TNI, Dinas Perhubungan, serta pecalang. Dari hasil kegiatan tercatat sebanyak 18 orang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan rincian 12 personel pengamanan dan 6 pemedek menjalani pemeriksaan tekanan darah. Selain itu 18 orang menerima vitamin serta dilakukan penanganan terhadap 2 kasus ringan, yakni 1 kasus ISPA dan 1 kasus mialgia, serta edukasi kesehatan. Kasidokes Polres Gianyar Ibtu Kadek Mirah menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran tugas pengamanan serta upaya menjaga kondisi kesehatan personel di lapangan. Kehadiran Sidokes di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik bagi petugas maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan keagamaan di kawasan Pura Agung Besakih. Dari Humas Polres Gianyar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan personel, SSDM Polri menggelar latihan keterampilan bagi anggota polisi dan pegawai negeri sipil pada Polri jelang masa purna tugas. Salah satunya yaitu kelas pelatihan pengelolaan makanan yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat pada 6 April hingga 9 April 2026. Pelatihan ini berlangsung di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 550 peserta jelang purna tugas mengikuti program latihan keterampilan yang terbagi ke dalam beberapa kelas sesuai dengan minat, yaitu digital marketing, pengolahan makanan, budidaya ikan, serta agribisnis hidroponik. Khusus di kelas pengelolaan makanan diikuti sebanyak 26 peserta yang dibekali keterampilan mengolah produk, mulai dari pemilihan bahan, teknik memasak, hingga penyajian dan pengemasan yang menarik. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal usaha mandiri bagi personel setelah memasuki masa purna bakti. Tadi kita sudah menyaksikan di awal adalah kita melaksanakan kegiatan digital marketing. Jadi pada saat ini kita melihat di belakang adalah pengolahan makanan. Jadi pada minggu ini kita melaksanakan 2 latram, yaitu yang pertama digital marketing, yang kedua masalah tentang pengolahan makanan. Untuk antusiasme dari peserta latram pada tahun 2026 ini seperti yang kita sudah lihat sangat antusias sekali. Kebetulan saat ini terlihat di belakang bahwa ada pengolahan makanan begitu semarak dari perempuan dan laki-laki, dari wanita, baik dari kepolisian, baik juga dari peserta dari ASN. Terlihat sangat antusiasme, yaitu dengan cara membuat pengolahan makanan saat ini adalah baking kue atau makanan dari abon. Untuk tujuan dari Polri atau saat ini yang di penyelenggaranya adalah SSDM Polri, jadi kami mau meningkatkan kesejahteraan bagi PNPP yang nantinya 5 tahun ke depan akan memasuki usia pensiun, sehingga diharapkan oleh kepolisian, walaupun mereka atau rekan-rekan atau senior kami sudah memasuki purna bakti, yaitu sudah melaksanakan masa dinasnya, pada saat nanti memasuki pensiun, mereka sudah bisa membuat usaha atau bisa berdikari atau bisa berusaha sendiri. Selain dari kepolisian mendapatkan uang pensiun, mereka juga membuat digital marketing atau membuat perusahaan kecil yang berskala untuk membantu kehidupan ekonomi di skala keluarganya. Program ini menjadi bagian dari upaya Polri yang humanis, tidak hanya hadir untuk masyarakat, namun juga memberikan perhatian terhadap masa depan personelnya. Dengan keterampilan yang dimiliki, peserta diharapkan tetap produktif, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
Melalui latihan keterampilan ini, Polri berupaya membangun kemandirian ekonomi personel pasca dinas, sekaligus menumbuhkan semangat untuk tetap berkarya dan berkontribusi di tengah masyarakat meski sudah purna dalam bertugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Bernardus Linggo, Polri TV. Sementara itu menjelang masa purna tugas, Polri melalui bidang sumber daya manusia menggelar latihan keterampilan bagi anggota serta PNS di lingkungan Polri. Salah satu materi yang menjadi perhatian peserta adalah kelas pengelolaan makanan. Kegiatan ini digelar di Bekasi, Jawa Barat dari 6 hingga 9 April 2022. Menjelang masa purna tugas, Polri melalui bidang sumber daya manusia menggelar latihan keterampilan bagi anggota serta PNS di lingkungan Polri. Salah satu materi yang menjadi perhatian peserta adalah kelas pengolahan makanan. Kegiatan ini digelar di Bekasi, Jawa Barat dari 6 hingga 9 April 2026. Pada kelas pengolahan makanan yang diikuti 26 peserta dan merupakan anggota polisi dan pegawai negeri sipil pada Polri. Mereka mendapatkan pembelajaran praktis mulai dari pemilihan bahan baku, teknik pengolahan dan memasak, pengemasan produk, hingga strategi penyajian yang menarik dan memiliki nilai jual ekonomis. Semangat peserta tampak saat mengikuti setiap sesi praktik. Mereka menilai pelatihan ini memberikan keterampilan baru yang dapat menjadi bekal usaha dan menunjang kebutuhan keluarga saat memasuki masa pensiun. Kami mengucapkan terima kasih kepada SDM Polri yang telah memfasilitasi kepada kita semua, juga terima kasih kepada instruktur yang ramah dan sabar mengajari kita sehingga kita bisa menangkap materi yang telah diberikan karena langsung dipraktekkan. Alhamdulillah saya mengikuti pelatihan ini sangat bermanfaat. Yang tadinya tidak bisa membuat kue, sekarang sudah bisa percaya diri untuk bisa membuat sendiri. Karena ini mungkin menjelang menghadapi pensiun, kalau mungkin saya bisa menjadi peluang untuk saya bisnis atau membuat saya pasarkan. Ini kemarin saya waktu pelatihan, saya membuat status di media sosial saya. Alhamdulillah langsung ada yang pesan untuk dibikinkan. Dalam hal ini kami sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada SDM Polri yang mana telah memberikan peluang bagi kami, memberikan bekal untuk memasuki masa purna, sehingga kami menjadi purna yang punya potensi yang bisa mandiri. Pertama, untuk menambah pengalaman, wawasan saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ke depannya untuk bekal nanti masa pensiun. Mudah-mudahan bisa buka UMKM, berusaha sendiri, dan tujuannya mungkin bisa bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat pada umumnya. Ini hasil kita selama belajar 4 hari. Ini ada gulung abon, terus ini apa? Brownies sama ini stikis. Hasilnya. Ya setelah kita ikutin program ini dan kita mulai dari proses awal sampai proses akhir dan kita melihat hasilnya seperti ini, alangkah senang dan bangga. Selama ini kita hanya penasaran, hanya tinggal kita melihat matangnya aja, tapi ini kita belajar untuk proses dari awal, dari mentahnya sampai proses jadi. Demikian. Melalui latihan keterampilan pengolahan makanan yang digelar SSDM Polri, peserta memperoleh wawasan dan keterampilan praktis yang dapat dikembangkan menjadi usaha mandiri. Program ini menjadi bentuk kepedulian institusi dalam mempersiapkan kesejahteraan anggota dan PNS setelah menyelesaikan masa dinas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aisyah Baharsyah, Bernardus Linggo, Polri TV. Dan pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Haji untuk membentuk Satuan Tugas atau Satgas Haji 2026. Dibentuknya Satgas ini bertujuan untuk melindungi jemaah dari praktik haji ilegal dan juga penipuan berkedok haji. Pembentukan Satgas Haji 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan menyeluruh kepada jemaah Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh menegaskan, ada 2 fokus utama yang menjadi arahan Presiden, yaitu menjamin keamanan jemaah
serta menjaga agar biaya haji tidak semakin membebani masyarakat. Di kesempatan yang sama, Polri mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan penawaran haji yang menggunakan visa non-resmi yang kerap digunakan dalam modus penipuan. Sepanjang tahun 2025, aparat berhasil mencegah 1.243 calon jemaah yang akan berangkat menggunakan visa non-haji dengan jumlah terbesar terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya di dalam negeri, Polri juga memperluas sinergi hingga ke Arab Saudi. Personal Polri nantinya akan ditempatkan untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan di Jeddah dan Mekah untuk memastikan perlindungan terhadap jemaah Indonesia tetap berjalan. Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan melalui hotline pengaduan jika menemukan indikasi penipuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kembali segera kembali, saya cerita berikut ini.